Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam sepekan ini. Kita sudah diberkati Tuhan dan senantiasa dalam perlindungan dan kasih-Nya. Pagi hari ini adalah saat yang terindah bagi kita untuk menghadap hadirat Tuhan, menikmati berkat Tuhan dan kasih-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara Tuhan Yesus, kita akan tundukkan kepala, kita berdoa ya Tuhan, supaya Roh Kudus menuntun kita dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa yang di surga, Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Mulia, sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memelihara kehidupan kami sepanjang hari yang sudah kami lalui. Terima kasih Tuhan, kami menikmati semua berkat dan kami tidak pernah kekurangan sedikit. Sungguh bersyukur Tuhan atas nikmat dan karunia-Nya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa setiap pergumulan dalam kehidupan kami ada tantangan kehidupan kami, dan kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Hari ini hari yang luar biasa Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu. Roh Kudus biarlah memimpin kami supaya kami siap untuk menikmati berkat pada hari ini yang berbeda. Berkati seluruh ruangan yang kami tempati, biarlah Roh Kudus yang bekerja menghalau setiap musuh-musuh kami, sehingga hati kami, pikiran kami, mata kami hanya tertuju kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, sungguh Tuhan mengasihi kita. Tuhan Yesus yang sudah terlebih dulu menyatakan kasih-Nya kepada kita. Sudah kita berterima kasih kepada Tuhan. Ketahuilah bahwa Yesus yang mengorbankan dirinya di atas kayu salib saat kita masih dalam dosa. Tetapi saat ini mari kita renungkan sejenak pujian yang menyatakan, dengan apa kan kami balas segala kebaikan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Karena dengan segenap hidup kami Tuhan, kami menyembah.
memohonkan berkat-Mu atas seluruh jemaat hari ini boleh mendengarkan kebenaran firman. Di dalam nama Yesus sudah berdoa. Haleluya. Amin. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan atas seluruh bumi. Mari kita akan berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, di pagi hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama. Kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah bagi kami Tuhan, kami siap mendengar firman Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya memberi judul di tengah kabar penghukuman selalu ada harapan. Di tengah kabar penghukuman selalu ada harapan. Firman Tuhan terambil dalam kitab Wahyu pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kitab Wahyu pasal 8 ini sedang berbicara tentang istilah yang disebut dengan meterai. Dan pada pasal yang ke-8 ayat pertama ini berbicara tentang meterai yang ke-7. Ketika pembukaan meterai yang ke-7 ini adalah sebuah isyarat yang memulai adanya 7 sangkakala penghukuman. Wow. Apakah gambaran ini bagi kita semua? Rupanya Kitab Wahyu sedang mengajarkan kepada kita ketika sangkakala hukuman itu yang adalah meterai yang ke-7 dibuka, maka sangkakala dihukum ini adalah berlaku bersifat sebagian. Tetapi ketika kitab ini berbicara meterai itu dibukakan, maka dimulainya hukuman dari ke-7 cawan. Di pasalnya yang ke-16 ayat 1 sampai 21. Dan ini akan terjadi lebih hebat lagi. Mungkin kita berkata, bagaimana dengan penderitaan yang saat ini kita hadapi? Apakah ini kita sudah masuk di dalam penghukuman yang Tuhan sebutkan di dalam kitab Wahyu ini? Mari kita akan belajar bersama pada saat ini. Ketika Wahyu menyebutkan di ayat yang ke-20, ayat yang ke-21 dikatakan kesenyapan di surga terjadi ketika meterai ini dibuka. Kesenyapan terjadi karena kengerian di mana kedatangan hukuman dosa atas umat manusia. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ada rangkaian hukuman yang sedang disiapkan, yang dituangkan. Alkitab menyatakan dituangkan ke bumi. Jadi hukuman atau murka Allah itu dituangkan ke bumi. Betapa mengerikannya di ayat yang ke-7 di mana Wahyu pasal 8 ayat 7 dikatakan hujan es. Ini sangkakala yang pertama. Sangkakala pertama ini berisi paket hukuman yaitu hujan es dan api bercampur dengan darah. Ayat ini disebutkan ada 4 sangkakala yang pertama dimulai. Dikatakan ada peristiwa yang mengerikan di Wahyu 8 ayat 7 sampai 13. Sepertiga tumbuh-tumbuhan di bumi binasa oleh api. Dan hujan es, sepertiga laut dan sungai-sungai dicemarkan. Langit, matahari, bulan, dan bintang-bintang menjadi gelap selama sepertiga bagian dari siang dan malam hari. Mengerikan sekali. Terjadi kegelapan. Beberapa hari yang lalu kita mendengar peristiwa tentang gerhana matahari cincin. Tetapi memang tidak bisa terlihat dari Indonesia karena ada awan yang menutup. Apakah ini juga menuju ke sana? Karena ada kegelapan sementara? Mari kita perhatikan lebih lanjut kebenaran firman Tuhan ini. Bagian yang kedua ketika kita melihat di dalam kitab Wahyu pasal 9 ayat 20 sampai 21, ini berbicara tentang hukuman itu juga mempengaruhi manusia. Sebab ada banyak orang yang mati. Wahyu pasal 8 ayat 11, hukuman itu meluncur pada sepertiga bagian dunia. Karena sebagian orang itu adalah anak manusia dan umat manusia. Tetapi ada sebagian lagi disebutkan mereka bertobat. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Rupanya penghukuman tidak hanya berhenti di situ. Kitab Wahyu pasal 8 ayat 8 dikatakan ada terjadi gunung besar yang menyala-nyala oleh api. Wow. Apakah ini gunung Merapi? Apakah gunung-gunung yang seperti apa yang disebutkan? Sangkakala kedua adalah berisi gunung besar yang menyala-nyala oleh api. Barangkali ini
sebuah meteor besar yang menyala-nyala, yang jatuh ke dalam laut dan membunuh sepertiga makhluk laut dan menghancurkan banyak kapal. Ayat ini menunjuk kepada peristiwa itu. Dan yang terjadi kembali pada pasal 8 ayat 10 dan 11 dikatakan dalam sangkakala ketiga disebutkan adanya absintus. Apa itu absintus? Absintus adalah sebuah tanaman yang pahit yang melambangkan hukuman Allah dan kedukaan umat manusia. Kita bisa lihat dan bandingkan ini nanti dalam Ulangan pasal 29 ayat 18. Ada satu penderitaan yang berat, ada satu kepahitan yang sangat luar biasa digambarkan dengan absintus. Sangkakala tidak hanya berhenti sampai sangkakala ketiga. Di dalam Wahyu pasal 8 ayat 12 sampai 13 disebutkan sangkakala keempat. Apa itu? Seekor burung nasar terbang. Wow. Seekor burung nasar terbang. Burung nasar adalah gambaran seekor burung yang bisa terbang tinggi dan tinggi sekali, bahkan lebih tinggi dari burung-burung yang lain. Dia sanggup naik ke atas lebih tinggi dengan kekuatan sayapnya. Dan dikatakan di sini, di dalam Wahyu pasal 8 ayat 13, teriakan celaka sebanyak 3 kali oleh burung nasar yang terlihat untuk melewatkan 3 tempat yang akan digunakan. Dan peristiwa itu dikatakan akan sangat-sangat berat. Peristiwa yang akan menimpa bumi, sepertiga bagian bumi adalah jauh lebih hebat lagi dari sebelumnya. Jadi kalau kita melihat sangkakala 1, 2, 3 dikatakan sangat hebat, ini lebih hebat lagi. Di sangkakala 4 ini burung-burung nasar berteriak menunjukkan tentang penderitaan yang sangat besar di bumi. Hukuman kelima dan keenam akan menyebabkan kekuatan-kekuatan roh jahat yang sangat buruk. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kalau kita terus melihat pada peristiwa yang terjadi dalam kitab Wahyu pasal 9 ayat 1 sampai 21. Di situ digambarkan bagaimana sangkakala kelima, sangkakala keenam ini bagian yang jauh lebih berat lagi. Kalau hukuman itu ditimpakan atas bumi, kenapa? Karena ada kejahatan yang sangat luar biasa. Kalau kita memperhatikan pada bagian ini, manusia-manusia yang tidak mau bertobat, mereka tertinggal, mereka yang tidak percaya, mereka mengalami penderitaan yang sangat berat. Peristiwa ini hanya akan dialami oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bagaimana saya bisa mengatakan, bagaimana ini benar? Bukti apa yang menunjukkan bahwa memang peristiwa ini hanya untuk orang-orang yang tidak percaya? Mari kita perhatikan ayat selanjutnya. Di dalam Wahyu pasal 8, ayat 2 dan 5, sampai dengan 5, dikatakan di sini, di bagian ayat yang ketiga, doa semua orang kudus. Ini harapan yang luar biasa, Bapak Ibu. Di dalam Wahyu pasal 8 ayat 3 dikatakan doa-doa orang kudus disebut berulang-ulang. Bahkan dari Wahyu pasal 5 ayat 8, Wahyu pasal 8 ayat 3 sampai 4 menunjukkan bahwa doa dari orang-orang yang sangat penting dalam pembinasaan kejahatan dan menegakkan kebenaran di atas bumi. Kita bisa lihat dalam Wahyu pasal 5 ayat 8. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Ketika orang-orang kudus berdoa, ada pengharapan yang besar. Orang-orang kudus berdoa, ada pengharapan besar. Peristiwa yang akan terjadi yang menimpa bumi dengan begitu penderitaan yang berat itu tidak akan dialami oleh orang-orang kudus. Karena apa? Karena pengharapan itu diberikan kepada orang-orang kudus yang berdoa. Jadi dari sini kita belajar mengapa orang-orang kudus tidak masuk dalam penghukuman. Ada harapan yang terjadi, ada harapan yang dijanjikan, ada kepastian yang diberikan di sini melalui kebenaran firman Tuhan. Bahwa ketika orang-orang benar berdoa,
dia tidak akan masuk di dalamnya. Jadi artinya bukan doa orang tidak benar yang punya pengharapan, tetapi doa orang benar. Jadi artinya orang-orang benar, dia akan ada di dalam pengharapan, tidak masuk di dalam penghukuman. Itu sebabnya Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Yohanes menyebut doa-doa dari semua orang kudus. Demikianlah doa orang yang kudus dari masa kesengsaraan besar di bumi ini digabung dengan doa orang kudus di surga. Wahyu pasal 6 ayat 9-11. Jadi orang kudus di surga menjadi perhatian besar terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di bumi. Jadi artinya semakin jelas bahwa yang berdoa adalah orang-orang kudus yang ada di surga. Bukan kita mendoakan supaya orang kudus, orang-orang yang sudah di surga atau orang-orang yang sudah meninggal didoakan supaya masuk surga, bukan. Justru orang-orang kudus yang ada di surga berdoa untuk orang-orang di dunia. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, inilah pengharapan yang luar biasa. Itu sebabnya mengapa kita tidak perlu mendoakan saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Karena mereka yang sudah meninggal, mereka sudah ada di dalam surga. Dan mereka sedang berdoa untuk kita. Wow, itu sebabnya pengharapan ini menjadi pengharapan besar bagi kita. Tetapi apakah artinya ketika kita melihat begitu kita nggak perlu berdoa orang-orang yang ada di dunia? Justru ini kesempatan bagi kita. Kita meyakini bahwa kita akan terus setia berdoa karena kita punya pengharapan pasti. Kita punya kepastian. Dan mari perhatikanlah dalam satu arti yang luar biasa. Tuhan menyimpan doa-doa kita. Mungkin kita berkata, Tuhan gak jawab doaku kok. Tuhan gak dengar doa saya. Salah Bapak Ibu. Sekalipun mungkin sepertinya Tuhan tidak menjawab semua doa kita saat ini secara langsung. Tetapi bukan berarti Tuhan sedang mengesampingkan doa saudara. Tapi dia menyimpannya untuk saat yang tepat di mana dia akan menggenapinya. Luar biasa Bapak Ibu. Jangan berhenti berdoa. Tetap berpengharapan kepada Tuhan. Saudara dan saya yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak akan masuk di dalam sengsara besar itu. Karena ada jaminan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita mengagungkan Dia di dalam seluruh keberadaan kita. Karena Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Jangan berhenti berdoa, tetap setia. Karena Tuhan menyertai saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini yang menolong kami untuk tetap setia. Karena kami percaya ada pengharapan yang besar. Sekalipun ada penghukuman yang besar, tetapi ada pengharapan yang luar biasa yang Tuhan taruh. Mungkin saat ini kami ada dalam penderitaan. Mungkin saat ini kami ada dalam tekanan, ada dalam ketakutan. Tetapi kami punya pengharapan pasti di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Bahkan Tuhan mendengar doa-doa kami. Dan Tuhan menyimpan doa kami dan memperhatikan dan akan memberikan tepat pada waktunya. Tuhan pasti akan menggenapinya tepat pada waktunya. Firman-Mu ya dan amin. Kami pegang teguh firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan menggenapinya bagi kami. Kami tidak perlu takut. Kami tidak perlu khawatir. Karena Tuhan adalah Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Tapi Allah yang senantiasa menepati janjinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan kami pengharapan, ketekunan untuk setia di dalam persekutuan dengan Engkau secara pribadi. Maupun kami bersama-sama di dalam doa. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang bekerja. Tuhan memberkati, yang terus berusaha dengan segala keaktifan mereka. Tuhan juga berkati. Yang mungkin kekurangan, Tuhan Engkau menolong mereka. Yang sakit Tuhan jamah, yang sedang ada masalah, mari Tuhan beri penghiburan buat mereka. Berkati kami semua Tuhan.
Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua dicukupkan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan satu kelebihan oleh karena Tuhan bersama dengan kami. Berkati kami Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya bagi saudara dan memberi damai sejahtera. Di dalam persekutuan Allah Bapa, Yesus Kristus serta Roh Kudus, pulanglah dan tetap tinggal di rumah, dan Tuhan memberikan damai sejahtera. Amin.